mendenjang saya. Jadi begitu terjang, saya langsung ke tembok belakang tadi itu, ke tembok belakang. Pada saat bersamaan, begitu saya dihantam air, itu tembok belakang saya itu kebuka. Nah, jadi saya nggak langsung ke tembok, tapi tembok itu udah duluan kebuka. Jadi saya dibawa air ke atas. Jadi kayak gini posisi gini airnya berarti. Iya. Dan Pak Rizal di sini. Iya. Air dari dalam dan dari atas. Dari dalam dan dari atas. Nah, dari yang menghantam saya kan dari dalam tadi. Yang masuk ke rumah ya, Yang airnya. masuk ke rumah. Terus setelah dihantam itu kebuka, tembok itu kebuka, nggak tahu roboh. Saya dibawa ke air yang dari dalam itu ke atas. Begitu nyampe ke di luar, saya lihat lagi air terjang dari atas. dari atas. Halo viewer, jumpa lagi dalam program Ngaco Ngobrol ala Indoposko di Indoposko Channel. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah 17 tahun bencana tsunami di Aceh. Flashback sedikit bahwa bencana tsunami di Aceh itu terjadi di tanggal 26 Desember 2004. Tepatnya pukul 7.58 menit dan 53 detik dengan kekuatan 9,1 sampai 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Ini kejadian yang sangat luar biasa sekali, menimpa beberapa negara, itu sekitar ada 14 sampai 15 negara yang terdampak tsunami. Dengan ketinggian ombak antara 15 meter sampai 30 meter. Untuk korbannya sendiri mencapai antara 230 sampai 280 jiwa. Dan khusus untuk di Aceh, perkiraan antara 130 jiwa sampai 150 jiwa yang 150.000 jiwa ya. 150.000 jiwa sampai 130.000 jiwa sampai 150.000 jiwa. Ini saat ini di depan saya ada Pak Risnal Faisal. Saya panggil Bang Risnal ya. Bang Risnal pernah merasakan dahsyatnya gempa Aceh di tanggal 26 Desember 2004. Dan salah satunya menimpa keluarga ininya. Bisa diceritakan awalnya gimana Pak Risnal? Ininya Bang Risnal. Gempa tsunami itu pada saat kejadian, kemudian sebelum kejadian Pak Risnal aktivitasnya seperti apa? Ininya. Terima kasih viewers Indoposko. Saya
aktivitas saya sehari-hari adalah koresponden Jawa Pos untuk Aceh. Jadi pada saat musibah itu terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Pada waktu itu sebenarnya saya lagi tidur. Lagi tidur ya? Karena kebetulan pada hari itu kan hari Minggu, libur. Jadi masih tidur lah kalian jam masih pagi gitu. Jadi terdengar berisik-berisik di belakang rumah, di ruang belakang itu istri dengan ada beberapa orang lain, nenek dan sepupu istri saya itu berteriak-teriak di ruang belakang. Sementara saya karena tempat tidur yang saya tidur itu goyang dan terdengar suara berisik di belakang, saya terbangun. Saya terbangun, kemudian saya ke ruang belakang, kemudian saya bawa mereka semua. Pada waktu itu di rumah ada saya, ada nenek dari istri, kemudian istri saya, kemudian anak saya yang lagi berbaring di tempat tidurnya, dan ada satu sepupu. Jadi 5 orang kami di situ. Kebetulan pada waktu itu mertua saya sedang tidak ada di tempat. Jadi ada mertua saya yang laki dan perempuan itu lagi keluar daerah. Jadi makanya beliau nggak ada di tempat ya. Jadi setelah gempa itu, pada saat gempa itu saya bawa mereka keluar. Karena apa? Saya khawatir rumah itu roboh dan tertimpa, jadi sehingga dibawa keluar. Pada saat itu di luar rumah juga ada, kebetulan di halaman belakang itu ada lapangan yang besar lah, agak luas lah. Jadi di situ juga saya lihat orang udah ramai berkumpul, di lapangan itu. Dan beberapa saat kemudian, setelah gempa reda, itu kembali ke aktivitas masing-masing. Jadi nggak ada prasangka bahwa akan terjadi sesuatu. Tsunami. Ya, tidak ada dugaan dan prasangka seperti itu. Jadi seperti hari libur biasa setelah gempa, kebetulan rumah saya juga tidak terjadi kerusakan, walaupun gempanya pada saat itu sangat kuat ya. Sangat 9,1, 9,3 sangat kuat sekali. Itu malah air di dalam bak. Kebetulan kalau rumah-rumah dulu di kampung di Aceh itu ada bak besar. Itu yang tadinya isi penuh itu tinggal separuh. Jadi airnya keluar. Karena digoyang ya? Iya. Sebenarnya itu isyarat, tapi kita nggak pernah berpikir begitu. Belakangan saya tahu itu sebuah isyarat. Air dalam bak itu yang tadinya penuh ada sebesar ini lah kira-kira baknya. Itu bak untuk mandi apa? Iya, bak untuk mandi. Jadi tinggal separuh airnya. Jadi airnya keluar airnya. Ke muntah gitu ya, muntah saking goncangannya kuat itu. Itu belakangan saya berpikir, ternyata itu juga air laut. Begitu goncangan dia lompat keluar, tapi belakangan. Jadi setelah itu istri, nenek saya dan sepupu itu biasanya hari libur itu ada kebun di samping rumah, di depan rumah. Itu mereka ya nanam, ada yang bersih-bersih, ya kan? Bersih-bersih. Sementara saya sendiri, karena naluri saya sebagai seorang wartawan, karena pada waktu itu saya sempat mendengar teriak-teriakan di luar, di depan rumah, bahwa ada gedung yang roboh di dekat rumah saya. Nah, nggak jauh dari situ ada gedung yang roboh. Jadi, naluri kita sebagai seorang wartawan, kita ingin melihat itu. Tapi ini kan belum mandi. Iya. Makanya saya mandi dulu. Saya mandi, masuk kamar mandi. Pada saat di kamar mandi itu terdengar seperti suara suara api membakar kayu itu apa? Krak gitu ya, seperti itu. Jadi dugaan saya ini ada kebakaran. Nah, karena suaranya terlalu besar, saya nggak jadi mandi, saya pakai handuk, saya lihat ke belakang. Keluar dari kamar mandi, saya lihat ke belakang rumah. Sepi. Tadi orang ramai, sepi. Terus nggak ada, saya lihat ke atas, nggak ada asap juga. Berarti ini bukan kebakaran atau apa, saya nggak tahu. Anggota keluarga masih di rumah?
Iya, itu mereka tadi masih di depan atau di samping. Mungkin saya juga nggak tahu karena saya nggak keluar rumah pada waktu itu. Nah, beberapa saat kemudian saya mencoba melihat ke halaman ke depan. Tadi kan ke belakang, di belakang. Saya melihat mau ke depan. Jadi dari garasi samping pada saat saya sekitar 2 meter lah dari pintu belakang itu, tiba-tiba istri saya itu berlarian dari garasi samping rumah, dan dia berteriak pada saya, "Anak bang," dengan wajahnya itu seperti orang takutan. Saya nggak tahu apa kejadiannya, belum tahu. Ya, saya nggak tahu apa. Jarak saya dengan istri saya pada waktu itu mungkin sekitar 6 atau 7 meter, agak jauh posnya. Karena dia berteriak seperti itu, kebetulan anak saya setelah gempa itu ditidurin lagi di tengah. Ada semacam ayunan. Ada ayunan di ruang tengah. Saya mau ke ruang tengah. Ruang tengah itu percis berhadapan dengan apa? Jadi rumah saya itu berhadapan dengan pantai memang. Jarak dari pantai itu mungkin sekitar di bawah 500 meter lah. Antar bibir pantai dengan rumah 500 meter ya? Itu. Saya nggak tahu persis angkanya, mungkin di bawah itu. Di pas saya baru melangkah ke sekitar 2-3 langkah, posisinya persis dari ruang tengah ke depan itu kelihatan saya. Nah, pintu kebuka. Itu saya melihat air masuk. Air masuk dan dengan kecepatan yang begitu langsung menerjang saya. Jadi begitu terjang saya langsung ke tembok belakang tadi itu, ke tembok belakang. Pada saat bersamaan begitu saya dihantam air, itu tembok belakang saya itu kebuka. Nah, jadi saya nggak langsung ke tembok, tapi tembok itu udah duluan kebuka. Jadi saya dibawa air ke atas. Jadi kayak gini posisi gini airnya berarti? Iya. Dan Pak Rizal di sini? Iya. Air dari dalam dan dari atas. Dari dalam dan dari atas. Nah, dari yang menghantam saya kan dari dalam tadi. Yang masuk ke rumah ya? Iya, airnya. Yang masuk ke rumah. Terus setelah dihantam itu kebuka, tembok itu kebuka, nggak tahu roboh. Saya dibawa ke air yang dari dalam itu ke atas. Begitu nyampe ke di luar, saya lihat lagi air terjang dari atas. Dari atas. Itu air doang atau ada apa sih batang kayu atau apa gitu? Nggak tahu juga ya Pak. Pada saat itu yang kelihatan seperti air terjang saya. Terus saya bergulung-gulung di dalam air. Pada saat bergulung-gulung itu saya dibawa, tapi saya masih nggak paham apa yang terjadi. Masih nggak tahu saya apa ini terjadi apa, saya nggak tahu. Saya masih bisa melihat cahaya matahari. Nah, dari dalam air itu masih kelihatan ya. Kelihatan seperti itu. Dan nggak berapa lama kemudian ketika saya dibawa air seperti itu, ada kayu atau apa saya nggak tahu menghantam saya. Belakang. Iya, menghantam. Jadi di situ saya tersadar. Di dalam situasi seperti itu saya tersadar, langsung saya mengucap apa yang bisa saya ucap. Dan saya berpikir, wah ini bukan mimpi, ini sesuatu yang nyata. Jadi saya berdoa, mengucap. Setelah itu sepertinya saya nggak sadar sama sekali, udah pingsan aja. Iya. Karena kehantam kayu itu, Pak Rizal, bukan? Mungkin setelah dihantam kayu kemudian dibawa-bawa seperti itu kan saya sempat sadar pada saat. Kemudian saya nggak sadar. Saya sadar itu ketika ada suara-suara yang dari bawah itu mengatakan, bang tolong. Nah, saya tersadar saya udah di pohon. Nah, tersadar saya udah di pohon, di atas pohon. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Pohon apa tuh Pak Rizal? Saya nggak tahu pohon apa, tapi yang bukan kelapa ya? Bukan pohon kelapa. Jadi pohonnya ada cabangnya. Ada cabangnya ya? Cabang posisi saya satu, cabang di bawah, terus di cabang di samping. Nah seperti inilah posisi cabangnya. Pohon besar itu ya? Pohon besar ya Pak Rizal? Sedang ya? Sedang. Jadi saya di sini. Beginilah posisinya ini. Tadi ada ini di sini. Mungkin ketinggiannya sekitar 3 atau 4 meter. 3 meter. Saya nyangkut di pohon itu. Pada saat itu saya
Saya nggak mengenal karena apa-apa ya kan. Ini badan pada sepertinya luka, pada sakit badan. Bugil, posisi bugil ya? Posisi saya bugil. Bugil, karena waktu itu baru mau mandi ya, baru selesai mandi lah. Iya. Jadi pada waktu itu suara yang tadi di bawah itu udah ke atas. Nah, tadi dia minta tolong saya nggak melakukan apa-apa, cuma saya tersadar aja. Jadi di cabang satu lagi dia itu. Ada orang lain juga. Ada orang lain juga. Yang selamat juga ya. Yang tadi di bawah itu. Tadi di bawah jadi di atas ya? Di atas dia. Karena suaranya sama. Nah, dia bilang juga, Bang. Dia bilang pada saya, Bang. Sekarang pegang pohon kuat-kuat. Air naik lagi. Berdoa. Saya melakukan apa yang dia katakan. Dan itu benar, air datang lagi. Gak lama kemudian air naik. Air naik lagi dan alhamdulillah pada waktu air itu cuma seleher. Cuma seleher. Dan posisi Parisnal naik lagi atau tetap di posisi yang sama? Di posisi yang sama. Saya kan nggak bisa melakukan apa-apa. Jangan memeluk pohon itu. Peluk pohon, nggak lama air naik lagi. Belakangan saya berpikir seandainya air itu mungkin lebih tinggi, sekepala atau lebih tinggi lagi, saya nggak bisa melakukan apa-apa juga. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, makanya. Sedangkan saya juga berpikir itu mungkin salah satu jalan mungkin saya diselamatkan pada musibah itu. Dan setelah itu yang tadi di atas itu ngomong lagi kepada saya, berkata, Bang, kita turun pergi ke tempat yang lebih tinggi supaya nggak ada tsunami lagi gitu. Diterjang air lagi. Maksudnya seperti itu. Jadi kemudian ya udah, setelah perintah beli yang di atas itu, saya jejakkan kaki saya dapat satu ini batang kayu. Ininya apa nih? Ya apa sih? Ada ranting dahan gitu. Jejakkan kaki, saya melompat ke bawah. Langsung saya melompat ke bawah. Dan air masih setinggi ini. Dada. Iya, masih setinggi dada air. Alhamdulillah pada waktu itu di bawah pohon itu tidak ada apa-apa, tidak ada kayu. Saya juga berpikir, kenapa nggak ada kayu? Mestinya itu ada kayu, karena kayu-kayu yang dibawa ke bawah semua. Itu kebanyakan itu nyangkut di pohon, seperti di rumah, di mana-mana. Terhalang di pohon ini. Di kayu semua, tapi di pohon itu nggak ada kayu sama sekali ya. Posisi berarti bawahnya pasir, tanah, air. Kan air, lompat saya langsung ke air gitu. Langsung satu dada tinggi dada ya. Jadi setelah lompat begitu, yang suara tadi itu udah di depan saya. Dia juga lompat. Ya kemungkinan itu lompat lah. Anak muda atau laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Masih muda. Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Saya nggak bisa melihat pada waktu itu. Mata saya ini agak sembab gitu ya gara-gara ini itu. Ini kan pupil mata ini terkupas. Yang sebelah kanan ini. Dan pada waktu itu saya sama sekali nggak bisa fokus tuh melihat tuh. Karena air air pasir segala macam. Saya nggak tahu siapa beliau itu, saya nggak tahu siapa beliau. Jadi saya berterima kasih. Nggak lama kemudian beliau itu ngomong lagi ke saya, Bang, ini ada pakaian celana. Saya cuma nampung tangan begini, mungkin dia lempar ke ambil sama saya pakai. Dan belakangan saya tahu ternyata itu celana perempuan. Celana perempuan. Iya. Rok berarti. Rok apa? Celana model perempuan itu nggak punya ini. Apa? Resleting atau gimana? Ya. Jadi pakai gitu. Saya nggak belakang dan kebalik lagi saya. Kebalik. Karena mata posisinya udah sembab gitu kali ya. Saya nggak lihat, saya langsung pakai aja. Celana doang apa baju sekalian Pak Rizal? Waktu itu. Baju belakangan. Baju dapat lagi belakangan. Tapi pada waktu itu celana dikasih. Nah, setelah itu bergerak jalan menuju ke kerumunan orang-orang. Jadi ternyata. Tapi mata posisinya masih sembab apa? Tapi masih bisa jalan? Ini kan pasir macam-macam begitu. Masih bisa jalan. Cuman saya jalan nggak kuat karena paru-paru saya masuk
pasir, Oh, air laut mungkin ya, pasir. Jadi setelah Kalau- beberapa meter saya istirahat, capek, tenaga itu paru-paru saya mungkin nggak kuat itu untuk bernapas pada waktu itu. Di setiap berapa meter saya berhenti, setiap berapa meter saya berhenti. Jadi sebenarnya saya menuju ke sebuah rumah, karena orang-orang menuju ke situ. Oh. Jadi orang-orang muncul dari mana-mana itu. Dan rumah itu posisinya tinggi kali, mungkin tinggi apa rumah gitu. itu udah hancur juga. Udah hancur juga. Udah hancur juga. Cuman karena orang ke situ semua, nggak tahu ngapain. Yang penting posisi ke sana. Jadi saya ngikutin aja orang-orang itu ke situ. Dan Yang satu pohon itu nuntun Parisna nggak waktu itu? Enggak. Oh, dia juga jalan sendiri ya? Saya udah kan nggak kelihatan saya di mana dia, posisi dia pada waktu itu. Saya hanya melihat bayang-bayang samar-samar. Setelah pakai itu, udah berjalan menuju ke rumah itu. Dan rumah itu sebenarnya arah ke laut, bukan arah ke ketinggian ya? Bukan arah ketinggian. Tapi karena mengikuti orang-orang itu berjalan ke situ, saya ikut juga. Sampai ke rumah itu rumah itu udah kayu semua, di kiri kanannya kayu semua. Oh, kayu-kayu yang terbawa sama air ya? Iya, bekas-bekas. Jadi orang naik dari kayu-kayu itu ke lantai 2, termasuk saya. Naik dari tumpukan-tumpukan kayu itu ke lantai 2. Dan itu masih ada air ya? Air di dekat rumah itu airnya udah sebetis ya? Betis selutut orang dewasa ya? Ini. Semuanya rata-rata mencari air. Oh. Air. Saya juga mencari air. Air minum maksudnya? Air minum. Haus banget. Haus banget karena habis. Itu haus kan. Jadi semua orang nyari air minum. Nggak ada air minum. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Terakhir ada yang ngomong, kita jangan di sini, nyari tempat yang lebih tinggi. Udah, ngikut lagi. Bubar lagi yang di rumah itu bubar. Yang sebagian bubar. Ikuti jalan ke arah menjauh dari pantai. Saya juga nggak tahu apa nama daerahnya. Tapi jalan di jalan di dekat-dekat pematang sawah itu jalan lurus berbaris. Saya teringat belakangan saya seperti padang masa. Yang jalan, yang roboh, yang mayat bergelimpangan. Tapi orang nggak peduli, jalan terus. Jalan terkait kaki ya, dengan kondisi yang lemah, haus, napas. Cedera juga, ada luka-luka juga. Saya penuh luka, satu badan luka sih. Jadi pada waktu itu saya nggak kuat jalan sebenarnya, udah nggak kuat lagi. Jadi di pertengahan saya jatuh roboh. Jadi alhamdulillah ada satu orang yang bawa saya dipapah, ditemenin saya. Dan beruntung pada waktu itu di tengah jalan itu saya juga muntah. Muntah itu pasir, air pasir. Mungkin di situ saya selamat, mungkin ya. Karena belakangan ada orang yang minum air laut itu nggak sempat keluar, saat di rumah sakit pada akhirnya meninggal. Karena paru-parunya itu udah penuh pasir kali ya. Susah bernapas. Boleh tahu alamatnya Parisnal, rumahnya di jalan apa, kemudian kelurahan, dusun, atau? Saya tinggal di Desa Cotpaya, kebetulan di rumah mertua saya. Desa Cotpaya itu Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar. Kalau dari Banda Aceh, dari Siribaya Banda Aceh itu letaknya sekitar 10 km. 10 km. Kalau di Jakarta ini seperti kita kan daerah penyangga lah. Yeah. Kayak Depok, kayak Tangerang, Bekasi. Dan itu daerah tempat saya tinggal itu daerah penyangga Banda Aceh itu, Pak. Jadi orang yang kerja di Banda Aceh itu tinggalnya umumnya di daerah-daerah dekat-dekat situ. Dekat-dekat apa? Pinggiran kota lah kali ya istilahnya ini. Nah, lanjut tadi perjalanan itu ke arah kemana, Pak Mang Rizal? Ininya ke dataran yang lebih tinggi atau gimana? Ke dataran yang lebih jauh. Lebih jauh dari pantai. Yang tadi mungkin sekitar setengah kilo, ini arah menjauh. Dan orang masih beriringan jalan. Beriringan jalan. Saya teringat pada waktu itu, lama sekali itu jalan. Dan itu posisinya menanjak.
Enggak ya? Datar. Ya? Ini kayak sawah gitu. Kayak sawah. Jadi mungkin karena udah habis rumah semua ya, kosong ya. Kelihatannya seperti sawah ya. Rumah-rumah kan udah pada nggak ada. Ya kesapu sama jadi, air ya. Kelihatan lapangan gitu. Jadi saya ngikutin aja, nggak tahu kemana. Yang penting ngikut aja. Orang-orang itu, orang yang ngikut gitu. Jadi pas di pertengahan jalan udah masuk sebuah perkampungan, itu kebetulan ada sebuah mobil bak terbuka, ada beberapa yang udah naik, udah penuh isinya, udah nggak tahu berapa, nggak karuan lagi. Saya di salah satu orang menolong saya supaya naik ke itu. Naik ke mobil bak gitu ya? Iya, mobil bak itu mungkin mereka menuju puskesmas ya. Puskesmas, dan pada akhirnya saya singkatannya nyampe lah di puskesmas. Puskesmas itu kalau nggak salah saya itu menjelang Ba'da asar ya. Berasar ya. Bayangin dari pagi sampai sore ya. Asar karena terdengar azan asar. Karena daerah kampung ya, daerah kampung itu udah nggak kena tsunami lagi daerah itu. Tapi orang-orang yang jadi korban lari ke situ ya. Itu daerah aman ya, maksudnya tidak terdampak tsunami. Tidak terdampak, tidak langsung terdampak, tidak ada yang jadi korban. Kerusakan segala macam nggak ada ya. Itu udah, makanya puskesmasnya aktif. Dan di puskesmas itu orang udah nggak di dalam lagi, udah di luar, di halaman macam-macam gitu. Saking penuhnya kali ya di dalam. Jejer. Termasuk saya di puskesmas itu lagi dikasih baju. Jadi selama perjalanan hanya pakai celana aja? Celana doang. Baju nggak ada. Baju nyampe puskesmas itu. Baru dikasih bajunya, baju kayak baju pegawai negeri itu, PNS. Yang ada kancingnya? Iya, yang warna coklat. Iya, coklat itu ya. Saya pakai itu. Kasih ya udah saya pakai. Terus saya lihat orang pada tidur di situ menunggu diobatin. Saya tidur juga. Kelelahan juga Pak Rizal ya? Iya, lelah juga. Kita berharap pertolongan. Lapar, haus, lelah, cedera lagi ya. Ininya. Dan pada saat itu lagi tidur-tidur gitu nunggu antrian tuh diobatin. Tiba-tiba terdengar lagi orang teriak, "Suami." Itu yang tadinya tidur tergeletak bangun. Semuanya langsung bangun. Naik pagar, ada yang loncat pagar, ada yang naik ke batang pohon. Dan itu posisi ke atas? Ke atas nggak Pak Bang Rizal? Enggak, datarannya posisi geografisnya ke atas? Enggak. Kampung ya? Tetap kampung ya? Kampung. Datar juga ya? Datar, datar. Cuman tadi yang kan di halaman puskesmas nih. Nggak tahu nih, ya. Orang dari mana dengar nggak tahu. Tapi begitu diteriak, begitu yang tadinya tidur pada sakit, pada apa? Mau istirahat gitu. Kosong itu lapangan yang tadinya. Termasuk saya, naik pagar bisa. Jadi ada energi baru lagi. Iya, lagi saya naik pohon. Sempat naik pohon lagi? Pohon jambu. Karena ngikut orang, saya kan ngikut aja. Dia yang tadi itu, yang lain udah pada kabur. Bayangin, belakangan saya jadi tertawa sendiri. Bisa ya? Padahal waktu itu udah capek banget ya, lemah segala macam. Luka, macam-macam. Ya kan? Karena panik jadi ada energi kuat baru lagi. Iya. Ininya. Iya. Lari sampai naik pohon itu. Naik pohon. Di terakhir setelah itu turun, kebetulan ada mobil semacam mobil ambulan apa sih, nggak paham juga pada waktu itu karena nggak terlalu fokus. Tapi itu udah penuh itu mobil itu. Orang udah di dalamnya udah nggak tahu berapa jumlahnya, saya nggak tahu berapa. Saya alhamdulillah bisa masuk. Saya sorong di bak belakang ya, belakang bukan saya sorong badan segini, saya sorong aja gitu. Baknya kan kebuka, orang di dalam penuh gitu. Dapat terakhir di bawah. Saya ngikut mobil kayak ambulan gitu, tertutup ini. Tiba di sebuah daerah yang berbukit-bukit dan udah tuh daerahnya jalannya udah batu-batu, belum ada aspal, belum diaspal itu ya. Batu pengerasan gitu. Kita diturunin di situ. Semuanya diturunin. Dia mungkin balik mengambil orang lagi. Iya, evakuasi lagi lah ya orang yang di bawah ya. Diturunin, setelah diturunin kita ke sana, kata ada yang ngomong. Sana. Di situ ada bukit. Kelihatannya dari bukit itu ramai orang. Sebelumnya sudah ada duluan ya? Sudah ada duluan. Jadi bukitnya nggak besar amat, bukit kecil gitu.
Tapi nggak jauh sebenarnya, mungkin ukurannya sekitar 20 atau 30 meter. Tapi bayangin kaki saya itu udah luka, udah beset-beset, kondisi paru nggak bagus, napas susah, jalan di atas batu-batu. Nggak pakai sendal, nyeker? Nggak nyeker, di atas batu, dengan kaki yang luka, bayangin seperti apa. Tapi alhamdulillah pada akhirnya nyampe juga ke situ. Pas nyampe di situ, itulah pertama kali saya langsung roboh di situ di atas bukit itu, saya langsung tiduran. Kebetulan di sebelah saya alhamdulillah ada orang yang kasih makanan, kue, biskuit atau gimana? semacam kue apa ya? Mungkin kue bulat di dalamnya kue tepung gitu. Makan itu ada dapat air dikit minum. Itulah baru saya rasakan makan minum dikit, alhamdulillah. Langsung roboh saya di situ, nggak lama kemudian ada beberapa orang di sekitar saya melihat kondisi saya yang parah. Di sebagian dari mereka mencoba menyetop ini kendaraan-kendaraan yang melintas. Salah satunya akhirnya saya dapat menumpang kendaraan tentara. Nah, naik motor. Trail, tentara. motor trail apa bukan? Bukan. Motor dinas ya. Di apa itulah. Kan pada waktu itu di Aceh kan lagi ini. Koramil atau masih DOM ya, masih daerah operasi militer itu ya. Magam. Itu tentara banyak di pinggiran. Kebetulan daerah itu daerah termasuk mungkin basis. Basis militer lah ya. Basis GAM. Basis GAM. Karena banyak militer ditempatkan di situ. Dan pada waktu itu saya berhasil menumpang dan dibawa saya ke sebuah musola dan di situ di musola itu para korban itu ditempatkan di situ. Di situ ada perawat. Dan kebetulan di musola itu di sampingnya itu pos dari batalion kalau nggak salah saya TNI Siliwangi. Siliwangi kalau nggak salah saya. Kodam Siliwangi ya. Dan mereka yang merawat. Tentara itu dibantu dengan perawat yang merawat kami. Termasuk saya dirawat sama tentara itu. Posisi di situ udah malam atau masih sore? Di situ kalau nggak salah saya udah menjelang mau maghrib gitu kan? Maghrib gelap. Udah agak gelap. Gelap. Itu di dalam masjid udah nggak digunakan tuh sholat karena orang udah